Oke, selamat pagi, siang, malam, kapanpun Anda menyimak podcast kali ini. Selamat datang kembali dalam podcast Solo Bersimfoni. Sahabat Simfoni, kali ini Solo Bersimfoni diundang oleh Kodim 0375 Polres Utama Surakarta di ruang yang sangat luar biasa ini. Bersama kita sudah ada komandannya, Komandan Kodim Bapak Devi, Letnan Kolonel Infantri Devi Kristiono SEMSI. Sangat luar biasa. Bahasan kita kali ini, teman-teman, ini terkait dengan sesuatu yang baru hangat karena baru tahun lalu ini diluncurkan, yaitu tentang rencana aksi nasionalisme nasional tentang penanggulangan terorisme atau RAN-PE. Sebelumnya saya Kresna Bayu Sangka akan memandu acara ini sampai sekitar kita sampai capek nanti aja ya. Oke. Pak Devi, apa kabar hari ini Pak Devi? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya teman-teman, ini tadi sebelum masuk di dalam ruangan ini kami semua sudah melakukan tes PCR dan hasilnya negatif. Jadi insya Allah kalau saya buka maskernya itu akan aman. Saya izin buka ya. Dan Pak Devi, ini sudah pernah dengar tentang Solo Bersimfoni sebelumnya? Baru dengar baru. Ya. Oke, sedikit saya ceritakan tentang Solo Bersimfoni. Solo Bersimfoni ini adalah Civil Society Organization atau LSM yang bergerak di bidang toleransi dan edukasi. Nah, kita ini berusaha menggali budaya-budaya lokal di Jawa Tengah khususnya Solo dengan mempunyai branding namanya Hasto Laku. Hasto itu 8, laku perilaku, yang otomatis itu berasal dari kita, berada di sekitar kita dan kita selalu bergelut dengannya, tetapi kadang kita tidak sadar. Itu dari gotong royong, kerapiak semana, kemudian guyub rukun, lembah manah, ewoh pekewuh, pangerten, dan tepos liro. Nah, kaitannya dengan Kodim Komando Distrik Militer yang sebagai dalam tanda kutip perwakilan militer yang ada di wilayah ini. Pak Devi, bagaimana sih? Apakah kebinekaan yang ada di Solo dan sekitarnya ini saat ini situasinya bagaimana Pak? Kondusif atau masih ada friksi atau ada potensi dan macam-macam sebagainya? Baik, terima kasih Mas. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam pada rekan-rekan Solo Bersimfoni. Saya Letkol Infantri Devi Kristiono selaku Dandim 0735 Surakarta. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara kepada saya selaku Dandim. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini memang wilayah Surakarta dalam kondisi yang sangat kondusif. Jadi di tengah keberagaman kita, tadi disampaikan kita bermacam-macam suku, adat, ras, antar golongan di Solo ini tentunya ini mendorong kita untuk menjaga kondusivitas wilayah di Surakarta. Jadi kebinekaan yang ada, keberagaman itu tentunya untuk menunjang persatuan dan kesatuan dari wilayah kita. Nah, salah satunya memang tugas kami selaku Komando Kewilayahan yaitu menjaga keutuhan wilayah di Surakarta dengan kita secara bersama-sama untuk saling tenggang rasa, saling membantu sesama, apalagi di tengah keberagaman saat ini, di mana ada suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Tentunya hal ini diwujudkan dalam setiap kegiatan kami di lapangan yang terus mengajak warga Solo untuk menjaga keberagaman tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh. Demikian. Ya, terima kasih. Tadi Bapak menyebutkan tentang merawat kebinekaan. Merawat kebinekaan itu secara lugas bisa diimplementasikannya seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tentunya secara teknis di lapangan kita selaku
generasi muda, utamanya sebagai warga Surakarta, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila ada perayaan keagamaan, ya kita bisa sama-sama saling menghormati, bisa sama-sama saling merayakan. Kemudian adanya adat istiadat yang mungkin berbeda di tengah-tengah masyarakat, kita bisa saling menghormati keberagaman tersebut. Tentunya hal ini menjadi penting karena inilah salah satu sebagai wujud pemersatu bangsa kita. Kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita harus bersatu jua, seperti itu. Kalau hanya satu lidi tentunya patah, tapi kalau kita lidinya sama-sama bersatu padu, tentunya kita akan kuat dan solid. Iya, wah, mantap benar. Itu ibaratnya sebuah sapu, lidinya kalau satu ya pasti sangat-sangat fragile. Betul. Tapi kalau bareng-barengan itu kan kuat banget. Betul. Seperti beberapa hari yang lalu ya Pak ya, meskipun ada teman-teman kita yang dari Tionghoa merayakan Imlek, tetapi suasana tetap kondusif. Ini salah satunya adalah peran dari masyarakat dan peran Kodim juga yang selalu menjaga kondusivitas. Betul sekali. Oke, ada beberapa hal yang menarik di Solo. Di Solo ini meskipun bineka, tetapi kalau dipikir-pikir kan nggak begitu bineka ya Pak ya. Betul. Cuma ada beberapa aja. Betul. Dan ini seringkali, dan ini teman-teman nih pemuda yang sering let's say berberan kayak gitu. Itu kemarin kan sempat rame masalah supporter ya Pak. Waduh. Gimana ini Pak? Karena memang euforia yang mungkin agak sedikit berlebih, karena memang sudah lama mungkin supporter Persis menginginkan ya Persis sebagai juara, namun karena memang agak berlebih, akhirnya mungkin agak sedikit membuat suasana yang mungkin agak sedikit kurang baik. Tapi tentunya hal ini perlu kita sadari bahwa dengan keberagaman tersebut, walaupun kita mungkin euforia, tapi kita harus bisa saling menahan diri dan menghormati. Pendekatan yang dilakukan oleh aparat pun juga sudah sangat berbeda. Betul ya, Pak, sekali, karena bagaimanapun kan ini saudara-saudara kita juga, adik-adik kita yang mungkin mereka agak sedikit kurang paham, tentunya kita berikan sentuhan-sentuhan yang humanis kepada mereka, kita jelaskan. Apalagi saat ini kita di tengah pandemi Covid, jadi kita harus sama-sama tahu ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Betul. Dan utamanya adalah tugas para pemuda. Betul. Sebagai garda depan untuk menjaga kebinekaan ini ya Pak ya. Luar biasa. Oke. Kemudian tadi kalau kita dari pembicaraan kita tadi, pemuda sebagai garda depan, sebagai yang akan menjadi penggerak salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong ini salah satu tujuan dari para founding fathers, tujuan negara kita dari kebinekaan, gotong royong supaya maju bersama. Apa yang bisa dilakukan teman-teman kita ini Pak, terutama para pemuda ini untuk menggawangi cita-cita bangsa ini Bapak? Betul. Jadi terima kasih. Jadi semangat gotong royong sebenarnya ini sudah merupakan nilai sejarah, tradisi budaya dari masyarakat Indonesia di seluruh lini, baik yang muda, yang tua. Ini merupakan sejarah dan titipan dari para pendahulu kita. Tentunya kita sebagai generasi muda di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan atau kita implementasikan dalam kegiatan kita, utamanya rekan-rekan mungkin sebagai pelajar di sekolah, yang tentunya apabila ada rekan kita yang mengalami kesulitan, kita bisa bantu, kita bisa saling tolong dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin hal ini akan sangat membantu. Karena tentu saja kita hidup di dunia ini ada yang kurang dan ada yang berlebih. Ya salah satunya tentu kita saling membantu sesama untuk bisa mewujudkan ya Indonesia menjadi suatu masyarakat yang maju, demikian. Oke. Ini juga TNI bersama Polri itu terlibat langsung di dalamnya Pak ya. Betul sekali. Salah satunya adanya dengan Babinsa. Betul. Ya, betul. Babinsa ini mungkin teman-teman yang pemuda ini kadang taunya Babinsa gini, padahal Babinsa itu memang itu sebenarnya gimana Pak konsepnya? Apakah teman-teman dari Babinsa ini bisa menjadi teman dari
para Betul pemuda sekali. ini terus seperti apa? Tentu sekali. Jadi memang Babinsa ini selaku Bintara Pembina Desa atau di kelurahan-kelurahan ini salah satunya memiliki tugas pokok untuk menjaga keutuhan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah memberikan wawasan-wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Apalagi di tengah pandemi ini biasanya kita Babinsa langsung turun ke lapangan, bisa memberikan suatu wejangan-wejangan yang tentunya di tengah-tengah kondisi yang sulit kita bisa saling bersama-sama untuk menjaga keutuhan wilayah tersebut. Ya, bagaimana kita menjadi suatu negara yang utuh, kita saling mencintai sesama generasi muda, kemudian menjaga kebinekaan tersebut, terus kita meningkatkan rasa cinta tanah air tersebut, sehingga masalah-masalah yang terus ada bisa kita selesaikan secara bersama. Demikian. Oke, jadi kalau TNI seperti dulu ada slogan, ini kan dan mungkin masih sampai sekarang masih ada ya Pak. Ya. TNI Manunggal Bersama Rakyat itu. Betul ya? sekali. Ya, itu adalah salah satu perwujudan atau langkah utama di dalam melaksanakan amanat pemerintah melalui yang diamalkan di RAN PE. Betul. Jadi teman-teman, ini TNI ini akan selalu membersamai kita, membersamai pemuda dalam merawat kebinekaan. TNI bukan hanya non sewu ini tugasnya mau perang tok, enggak. Betul sekali. Tapi juga akan memberikan berbagai macam pendidikan, berpendampingan, penguatan, nilai-nilai luhur bangsa, gotong royong dan sebagainya untuk merawat kebinekaan yang ada di Surakarta. Oke, mungkin Pak Devi ini yang terakhir. Pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, pesannya apa selaku Bapak sebagai Komandan Kodim? Baik, terima kasih. Saya selaku Dandim 0735 Surakarta memberikan pesan kepada para generasi muda untuk mari kita bersama-sama menjaga keutuhan wilayah, mencintai bangsa kita, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit di tengah pandemi Covid ini untuk bisa saling membantu, saling bergotong royong, saling menghargai, tepos liro untuk bisa bagaimana membangun bangsa ini, bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Demikian. Oke, terima kasih sekali Pak, podcast yang sangat luar biasa dari Solo Bersimfoni bersama Komandan Kodim Bapak Devi Kristiono. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam. Salam.